Terima kasih Anda masih bersama kami di Lansor. Kita sudah ada di segmen terakhir. Kita terima dulu telepon dari Jambi dengan Pak Adiar. Selamat siang Pak Adiar. Ya, selamat siang. Ya, silakan langsung Pak Adiar. Ya, suaranya nggak jelas. Ya, silakan Pak Adiar. Ya. Ya, suara floornya dihidupkan. Ya udah. Ya, silakan Pak Adiar. Kebetulan saya itu pernah bekerja di Saudi Arabia, tetapi di airport. Jadi saya itu pernah bekerja di Saudi Arabia di bagian check-in counter airport Dammam. Nah, selama pengalaman saya 4,5 tahun itu di sana, memang itu pahlawan devisa kita itu kadang-kadang salah kaprah dengan iming-iming yang diberikan teman-temannya yang pernah berpengalaman di sana gitu. Contohnya gini, menurut saya para TKI itu bagi perempuan itu biasanya itu menurut pandangan saya itu adalah ajang mencari jodoh. Oke. Nah gitu. Pertama misalnya gini, mereka sudah tidak mempunyai suami lagi dan mempunyai anak satu dan kehidupan ekonominya itu sangat boleh dibilang morat-marit. Nah, dan temannya ini berbicara kepada teman yang janda tadi itu bahwa kalau kita mau mencari ingin merubah nasib dan ingin mendapatkan suami, ya udah kamu jadi TKI aja gitu di Saudi Arabia. Toh mereka juga tidak milih-milih cantik apa enggaknya, yang penting orang Indonesia gitu. Nah, itu. Pertama dari sana itu iming-iming mereka itu bahwa tujuan jadi mereka itu iming-imingnya sudah salah ya Pak Adiar ya? Iya, betul. Oke. Iming-imingnya itu dari mulut ke mulutnya itu udah salah. Nah, itulah fungsi BP2NTKI itu untuk mengedukasi masyarakat bahwa tidak segampang apa yang dibayangkan. Yang kedua itu memang mereka itu mencari nafkah, alasan. Yang balik ke pertama tadi itu iming-iming tadi. Nah, dari iming-iming tersebut katanya pengalaman, wah saya kemarin itu waktu kerja jadi TKI di Saudi Arabia, saya dapat cowoknya ganteng banget dan kaya baik lagi. Nah, itu kan salah satu keberuntungannya si A misalnya. Dan dia bilang ke B. Dan B dengan gelap matanya mereka buru-buru daftar ke tempat ke salah satu agen untuk pengiriman TKI ya Pak Adiar ya. Baik. Pak Adiar, kami udah tangkap poinnya. Intinya adalah yang pertama mindset mereka yang akan berangkat itu harus diluruskan seperti itu ya. Betul. Baik. Itu dulu. Baik, Pak Adiar, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Mungkin saya ke Mbak Anis dulu ini, soal yang kayak gini nih, gimana nih Mbak Anis? Jangan sampai jadi ajang mencari jodoh nih Mbak Anis. Kita juga tidak boleh bias ya. Semua orang itu punya hak untuk berekspresi, orang untuk berhak atas pilihan hidupnya gitu. Jadi saya kira tidak jadi soal orang mau kemana untuk tujuan apa. Yang paling penting untuk dipastikan ketika orang mau bekerja ke luar negeri adalah prosesnya itu proper, layak gitu. Jadi sudah mendapatkan bekal yang cukup. Tidak hanya soal skill, soal bahasa, tetapi juga soal rights gitu. Jadi soal dignity, soal bargaining position itu sangat penting gitu, karena relasi yang tidak setara antara pekerja dan majikan itu juga mempengaruhi bagaimana hubungan sehari-hari gitu. Ini kritik saya terhadap kurikulum Pak Hermono. Riset Migrantcar menunjukkan 79% dari 200 jam kurikulum untuk calon PRT di luar negeri itu adalah soal skill gitu. Memasak, kemudian menyetrika, mencuci, baru 3%-nya soal rights, kemudian 10% soal bahasa, yang lain-lain soal kultur. Ini yang saya kira perlu dirombak, bagaimana juga memprioritaskan tentang hukum, tentang hak, tentang perspektif, bagaimana menjadi tenaga kerja asing di negara orang yang sama sekali berbeda hukumnya dan lain sebagainya. Itu menurut saya jauh lebih penting gitu. Ya, Pak Hermano, apa yang akan dilakukan untuk penataan pengiriman tenaga kerja Indonesia agar bisa lebih baik lagi, Pak? Ya,
memang sekarang ini kita sedang mereview yang PAP pelatihan itu ya. Pelatihan itu juga memang kita akui ada yang kurang pas. Misalkan begini, orang yang sudah pernah bekerja berangkat lagi masuk BLK lagi, tetapi dilatih untuk porsinya sama yang dengan yang belum ini ya. Jadi ini sedang kita pilah-pilah juga. Jadi kalau memang yang sudah dia punya pengalaman bekerja di luar, tentu latihannya tidak sama waktunya dengan yang baru sama sekali. Mungkin dia ada porsi yang lain itu diberikan bobot yang lebih besar ya. Jadi masalah pelatihan ini memang juga sedang kita ini. Ada ini nggak sih sebetulnya kan kalau di kurikulum itu dalam pendidikan tinggi yang saya tahu itu ini bukan hanya soal skill, soal tadi right segala macam gitu ya, tapi bagaimana menyiapkan siswa ketika lulus itu menjadi siswa yang adaptif. Artinya ketika ada perubahan, dia masih mampu untuk mengikuti. Ada perubahan, dia masih mampu untuk mengikuti. Artinya ketika apalagi TKI, mereka bekerja di luar negeri, suasananya betul-betul baru, orang-orang baru, bahasa baru, budaya baru. Mereka dilatih untuk mampu beradaptasi, artinya itu dia bukan hanya kemampuan memasak segala macam, tapi punya kemampuan untuk mengikuti perubahan diri, Tapi ini itu. Begini, kalau kita lihat statistik, yang paling rawan itu kan yang domestic worker, yang PLRT ya. Mereka ini kalau kita lihat pendidikannya itu kan mayoritas saya katakan tadi itu 67% itu SMP ke bawah, mayoritas SD. Jadi dengan pendidikan seperti itu, adaptability, kemampuan untuk mengadap dirinya dengan lingkungan yang baru atau kemampuan untuk mencari solusi mana kala terjadi sesuatu itu juga terbatas. Oleh sebab itu yang kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan suatu facility yang sangat mudah, yang friendly, user friendly gitu ya. Misalkan ada masalah panic button itu yang sedang kita bangun, IWS itu sekarang sudah bangun, mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Jadi bagaimana kita memberikan suatu instrumen yang sangat mudah buat mereka untuk melaporkan manakala ada terjadi sesuatu. Kalau kita rely dengan adaptability seperti itu memang ya kalau bisa, tapi saya kok tidak yakin ya. Baik, Pak Hermono dan juga terima kasih. Mbak Anies, terima kasih banyak sudah hadir di Landstalk. Ini mereka pahlawan devisa, harusnya memang kita anggap namanya pahlawan. Harus kita apresiasi lebih tinggi. Toh saya aja nggak bisa memberikan devisa apa-apa. Mereka ini yang membantu negara ini. Betul. Salah satunya. Pak Hermono dan Mbak Anies sekali lagi terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah Landstalk. Hari ini Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Nantikan Landstalk setiap hari mulai pukul 13:05 waktu Indonesia bagian Barat. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rudian Danu. Dan saya Dora Edward. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.